Setelah Nicolas Maduro disingkirkan, rezim Venezuela bergerak mencari cara untuk bertahan. Presiden sementara, Delcy Rodriguez, kini menghadapi tekanan besar dari Amerika Serikat sekaligus elit garis keras di dalam negeri. Dalam situasi ini, pemerintah Venezuela tampaknya mulai melunak kepada Washington. Muncul sinyal kesiapan membuka dialog dengan Presiden AS Donald Trump, terutama terkait kerjasama minyak. Simak selengkapnya dalam video berikut. Setelah Maduro ditangkap pada Sabtu 3 Januari 2026, Delcy Rodriguez yang dikenal sebagai sosialis garis keras langsung tampil di media dengan nada menantang. Ia mengecam tindakan AS sebagai serangan imperialis dan menegaskan Maduro masih pemimpin sah Venezuela. Tak berselang lama, sikap Rodriguez berubah. Saat memimpin rapat kabinet sebagai presiden sementara, ia justru mengirim sinyal damai kepada Trump. Perubahan ini menunjukkan rapuhnya posisi Rodriguez. Ia harus menahan tekanan AS sekaligus mencegah perpecahan di dalam pemerintahan sementara. Di satu sisi, Rodriguez berupaya menarik perhatian Trump dengan menawarkan kerjasama minyak tanpa melakukan perubahan demokrasi besar. Namun di sisi lain, sikap lunak kepada AS berpotensi memicu konflik internal. Kelompok kiri garis keras dan tokoh anti-Amerika menilai sikap lunak terhadap AS adalah bentuk pengkhianatan. Menurut pengamat politik David Smith, Rodriguez terjebak di antara tekanan militer AS dan kekuatan bersenjata di dalam negeri sehingga tidak bisa sepenuhnya tunduk kepada salah satu pihak. Di lain sisi, Trump menyatakan AS pada dasarnya akan mengendalikan Venezuela. Tekanan itu mencakup pengepungan militer di Karibia dan upaya membuka kembali jalan bagi perusahaan energi AS. Dorongan Amerika untuk demokrasi kini tidak lagi menjadi prioritas utama. Fokus utama bergeser ke kepentingan strategis dan ekonomi, terutama minyak. Tuntutan Trump sendiri belum sepenuhnya jelas. Namun, AS ingin produksi minyak Venezuela meningkat dengan perusahaan Amerika sebagai pemain utama. AS juga ingin menghentikan jalur narkoba yang melewati Venezuela dan memutus hubungan negara itu dengan musuh-musuh Amerika. Trump pun memperingatkan jika Rodriguez gagal memenuhi tuntutan tersebut, kondisinya bisa menjadi lebih buruk dibandingkan Maduro. Sebelumnya, Maduro juga sempat mencoba merayu AS dengan menawarkan kerjasama minyak, namun upaya itu gagal. Sementara Rodriguez dikenal sebagai penghubung utama pemerintah dengan sektor swasta dan mitra dagang sejak menjadi wakil presiden pada 2018. Ia telah lama berupaya membuat perusahaan minyak AS kembali beroperasi di Venezuela dan menyalahkan sanksi AS sebagai penghambat utama. Namun untuk menarik investor AS, Venezuela harus mengubah aturan minyak warisan Hugo Chavez yang sangat mengontrol sektor energi. Perubahan aturan ini juga harus disetujui Majelis Nasional, lembaga yang saat ini dikuasai rezim dan tidak diakui AS. Regulasi baru berpotensi mengguncang elit rezim, terutama militer, yang selama ini menikmati keuntungan dari perusahaan minyak negara. Kini Rodriguez harus membuktikan apakah ia mampu memenuhi keinginan Trump, terutama di bidang bisnis dan energi. Setelah Rodriguez resmi dilantik sebagai presiden sementara pada Senin 5 Januari 2026, kelompok bersenjata pro-Maduro yang dikenal sebagai Colectivos terlihat berpatroli di Caracas. Ini menandakan loyalis Maduro masih memiliki pengaruh besar. Kelompok-kelompok ini dikenal sering terlibat dalam penindasan keras terhadap aksi protes. Sebagai salah satu kebijakan awalnya, Rodriguez menetapkan status keadaan kekacauan eksternal. Aturan ini memberi wewenang luas kepada aparat keamanan untuk menangkap siapapun yang dituduh mendukung operasi pasukan AS yang menangkap Maduro dan istrinya. Meski warga Venezuela di luar negeri merayakan kejatuhan Maduro, banyak warga di dalam negeri merasa tidak bisa berbuat hal yang sama. Bagi banyak warga, tidak ada yang layak dirayakan dari situasi ini. Seorang warga Caracas mengatakan tidak ada perubahan nyata karena menurutnya kondisi akan tetap sama sebab orang-orang yang berkuasa masih itu-itu saja. Pernyataan Trump yang menyebut akan menjalankan Venezuela
justru membuat sebagian warga merasa cemas dan tidak percaya. Meski begitu, ada juga warga yang masih berharap akan adanya perubahan meski tidak dalam waktu dekat. Kebingungan juga dirasakan warga soal apa yang sebenarnya terjadi selama akhir pekan. Banyak yang belum memahami peran Rodriguez, termasuk apakah ia bekerja sama dengan Trump atau justru menyingkirkan Maduro. Sebagian warga mengaku sudah kebal terhadap kekerasan politik dan pergolakan kekuasaan. Namun bagi sebagian lainnya, masalah sehari-hari justru jauh lebih penting. Warga menilai Venezuela sudah lama mengalami krisis listrik dan air, dan kondisi hidup warga saat ini sangat memprihatinkan. Pada akhirnya, langkah melunak dan membuka ruang dialog dengan Washington mencerminkan upaya rezim baru Venezuela untuk menjaga stabilitas kekuasaan di tengah tekanan internasional dan ketidakpastian di dalam negeri. Namun sejauh mana strategi ini mampu membawa perubahan nyata bagi situasi politik dan ekonomi Venezuela masih akan bergantung pada dinamika hubungan dengan AS dan respons publik ke depan. Pantau terus perkembangannya hanya di YouTube Kompas.com.